Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kajian kisah Nabi-Nabi Allah. Pada kesempatan ini, tema kajian kita adalah kisah Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran dalam satu surah penuh dengan nama Yusuf sendiri. Pada episode kali ini mengangkat tema ujian penjara dan takwil mimpi yang terbukti. Peristiwa yang terjadi di dalam rumah Al-Aziz, di mana pesta yang dilakukan oleh Zulaikha berakhir dengan dilukainya tangan-tangan wanita-wanita yang diundang Zulaikha akibat terpesona oleh ketampanan Yusuf menyebar dengan cepat. Berita ini tersebar di semua kalangan rakyat Mesir, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Orang-orang mulai ribut berbicara tentang pemuda Ibrani yang menolak cinta istri Al-Aziz Mesir. Dan para istri pembesar Mesir tak sadar memotong jari tangan mereka sendiri disebabkan melihat lelaki itu. Peristiwanya sendiri terjadi di sebuah ruangan istana dengan pintu tertutup rapat hingga tak ada seorang pun yang tahu. Namun berita mampu menembus pintu tertutup dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dan semuanya terjadi diusut oleh hukum. Aparat hukum bergerak dan Yusuf pun ditangkap. Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara. Semua membisu karena lidah tak dapat bicara. Semua menerima karena tuduhan yang ditujukan kepadanya banyak. Dan semua pejabat berusaha untuk menghukumnya atas kejadian yang menimpa istri-istri mereka. Terlebih Yusuf alaihissalam telah berkata ketika perempuan itu mengajaknya untuk melakukan maksiat, "Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Mereka selamat karena kedudukan dan bakat suaminya, sedangkan Yusuf alaihissalam meringkuk dalam penjara meski beliau tidak bersalah. Mereka menjebloskan Yusuf alaihissalam ke penjara, meskipun semua bukti menunjukkan bahwa beliau tidak bersalah. Dan bukti-bukti yang ada justru merendahkan orang-orang selain dirinya. Tidak dapat dipercaya jika Zulaikha yang menyebabkan Yusuf alaihissalam masuk penjara. Penolakan Yusuf atas cintanya telah melukai hatinya dan menusuk kehormatannya dalam-dalam. Tetapi Zulaikha sangat mencintainya. Barangkali masuknya Yusuf alaihissalam ke penjara adalah awal perubahan atas cinta Zulaikha kepada beliau. Zulaikha sangat menyayangi dan mencintai Yusuf. Jikalau Yusuf jauh darinya, maka hati Zulaikha tergores rasa rindu yang mendalam. Zulaikha selalu berharap Yusuf bisa keluar dari penjara, kendati dia tidak bisa memilikinya. Barangkali perubahan cinta Zulaikha kepada Yusuf adalah Zulaikha mengakui bahwa dirinya pernah memaksa Yusuf, tetapi Yusuf menolaknya. Pengakuannya juga tersirat dalam kata-katanya, "Aku tidak bisa melupakannya, meskipun dia tidak ada, karena dipenjarakan." Usaha Zulaikha agar wajahnya terpatri di hati Yusuf lebih penting daripada keselamatan dirinya bersama suaminya atau kedudukannya sebagai istri seorang pejabat negeri.
Cintanya kepada Yusuf ketika beliau di penjara sangat berbeda, baik bentuk ataupun kedalamannya. Dari saat Yusuf masih melayaninya di dalam istana, tak kalah jarak antara mereka berdua terbentang jauh dan dia dilarang untuk melihatnya, justru cinta Zulaiha semakin menggila hingga dia tidak dapat melupakannya. Betapa sakit derita yang dirasakan Zulaiha disebabkan cintanya kepada manusia. Sesungguhnya bencana yang menimpa Zulaiha adalah dia telah menambatkan hatinya kepada seorang lelaki, padahal hati lelaki itu hanya mencintai Allah sejak dulu kala. Yusuf alaihissalam masuk penjara sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Al-Quran Surat Yusuf ayat 35. Mereka memutuskan untuk menghukum Yusuf alaihissalam meskipun banyak bukti yang menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Beliau dihukum dengan masa hukuman yang tidak tentu batasnya. Mungkin sampai kisah tentang dirinya hilang di telan masa, dan api fitnah yang menyala-nyala di tengah masyarakat padam. Para pembesar kerajaan memang tidak mampu mengekang gelora nafsu istri-istrinya, tetapi mereka kuasa untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Ini adalah permainan yang mudah sekali mereka lakukan. Begitulah Al-Quran mengilustrasikan secara singkat suasana masa itu, suasana kehancuran yang ada di dalam istana Mesir, bentuk kesewenang-wenangan, birokrasi kerajaan dan sistem pemerintahan yang otoriter. Solusi permasalahan dalam sistem teokrasi yang mutlak adalah penjara. Jika kita melihat bentuk masyarakat pada masa lalu, maka kita akan melihat apa yang mereka sembah, dan kita akan tahu mengapa sistem hukum mutlak terus berjaya. Dulu, orang-orang Mesir adalah penganut politeisme, menyembah banyak Tuhan. Mereka menyembah kepada selain Allah. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana kebebasan dihanguskan ketika manusia berpaling dari menyembah Allah kepada selain Allah. Kita melihat dalam kisah Yusuf alaihissalam seorang saksi hidup bagaimana nasib orang yang benar kendati beliau adalah seorang nabi. Telah diputuskan untuk menangkap Yusuf alaihissalam dan menghukumnya dalam penjara tanpa masalah dan tanpa pengadilan. Bagi mereka hal itu adalah masalah sepele. Kita berada dalam masyarakat yang menganut paham politeisme yang kemudian melahirkan hukum-hukum politeisme. Karenanya tidak sulit bagi mereka untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Justru barangkali sangat sulit bagi mereka untuk mengayomi orang-orang yang benar. Yusuf alaihissalam masuk ke penjara dengan hati yang tenang dan lebih mendekati pada kebahagiaan karena bisa lolos dari Raja Zulaiha, terhindar dari interogasi para pembesar kerajaan, jauh dari permainan fal hukum dan guncingan para pelayan. Itulah kepeningan yang menyerang Yusuf alaihissalam pada saat-saat terakhir berada di alam kebebasannya. Dan semua itu disebabkan oleh cinta Zulaiha dan perempuan-perempuan yang memotong tangan mereka sendiri. Bagi Yusuf alaihissalam, penjara adalah tempat yang tenang. Di dalamnya beliau bisa menyendiri dan berpikir tentang keagungan Tuhan. Pada masa-masa terakhir ini, Yusuf alaihissalam merasa bahwa hawa putih yang menyebar di bahtera kehidupannya belum mampu mengasapi angkasa. Beliau merasa bahwa ibadah yang dilakukan selama ini belum bisa mengetuk pintu langit. Pelayarannya kepada Allah terus didayung, tetapi ujian yang selalu menerpanya telah menghubungkan dirinya dengan Allah.
Kedamaian telah kembali ke dalam dirinya. Insting pendengaran dan hatinya meningkat, dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, dan wahyu. Selama di dalam penjara, Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Di sana beliau bersama dengan orang-orang yang tertindas. Beliau merasakan kezoliman yang telah menimpa mereka. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sesungguhnya kezoliman yang diderita manusia akan menjadikan dirinya lebih mudah mendengarkan petunjuk dan lebih mudah menerima ajakan kepada Allah sebagai pintu keluar dari kesengsaraan. Yusuf alaihissalam bercerita kepada mereka tentang rahmat Allah serta keagungan dan kasih sayangnya kepada makhluk. Beliau bertanya kepada mereka, manakah yang lebih baik, menghancurkan akal dan menyembah Tuhan yang beraneka ragam, ataukah memerdekakan akal dan menyembah Tuhan Esa, Sang Pencipta alam? Beliau lalu memberikan hujah atas pertanyaannya yang santun, dialog yang akrab, hati yang suci, dan dakwah yang memikat. Yusuf alaihissalam masuk penjara bersama dua orang. Pertama, seorang pembuat roti kerajaan. Kedua, pelayan yang bertugas menuangkan arak untuk sang raja. Suatu ketika, tukang roti bermimpi berada di suatu tempat, dan di atas kepalanya ada roti yang dimakan oleh burung. Sedangkan pelayan penuang minuman raja itu bermimpi bahwa dirinya memberikan segelas arak kepada sang raja. Kedua orang ini menemui Yusuf alaihissalam. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat di dalam mimpinya dan meminta Yusuf agar menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Yusuf alaihissalam berkata bahwa tukang roti akan disalib dan mati, sedangkan pelayan pemberi minuman raja akan keluar dari penjara dan kembali melayani raja. Yusuf alaihissalam kemudian berkata kepada pelayan pemberi minuman raja, "Jika engkau pergi pada sang raja, maka ceritakanlah tentang diriku kepadanya, dan berkatalah kepadanya bahwa di dalam penjara ada seseorang yang dizalimi, namanya Yusuf." Apa yang dikatakan Yusuf alaihissalam benar-benar terjadi. Tukang roti dihukum mati, sedangkan pelayan minuman raja dibebaskan dan kembali ke istana. Namun pelayan minuman itu lupa menyampaikan pesan Yusuf pada sang raja. Setan telah membuat dirinya lupa mengingat Yusuf. Akhirnya Yusuf mendekam di dalam penjara sampai beberapa tahun lamanya. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم
وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala aku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya pada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Yusuf ayat 36 sampai 40. Setelah berdakwah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan memberikan
hujah kepada orang-orang yang bertanya. Yusuf alaihissalam menakbirkan mimpi dua orang itu sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku pada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 41 sampai 42. Perhatikanlah bagaimana Al-Quran mengisahkan cerita ini. Dari kisah tersebut kita melihat bahwa Yusuf alaihissalam tidak menjelaskan siapa di antara mereka yang selamat dan siapa yang tidak. Mereka berdua meninggalkan Yusuf dengan tenang. Mereka berdua memahami apa yang dimaksudkan Yusuf saat putusan mati dijatuhkan kepada salah satu dari mereka, dan putusan bebas diberikan kepada yang lainnya. Al-Quran menjelaskan bahwa takbir mimpi yang disampaikan Yusuf alaihissalam menjadi kenyataan. Apa yang terjadi pada mereka berdua sama persis dengan prediksi Yusuf alaihissalam. Di sini kita singkirkan khayalan kita untuk mengetahui kejadian tersebut. Orang yang selamat dari hukuman mati keluar dari penjara menuju ke istana raja. Dia kembali melayani raja, menyiapkan minuman arak untuk yang kedua kalinya. Seharusnya dia ingat kepada Yusuf alaihissalam yang telah memberikan kabar tentang keselamatan dirinya. Tapi sosok Yusuf alaihissalam sama sekali hilang dari ingatannya. Dia lupa terhadap tafsiran Yusuf atas mimpinya dan seruannya untuk beribadah kepada Allah. Kemewahan istana raja telah menyibukkan dirinya. Kesibukannya melayani raja telah membuatnya lupa akan pesan Yusuf. Pada saat itu, para pelayan memanggil rajanya dengan paduka raja. Semua ini menjadikan dirinya lupa kepada Yusuf alaihissalam, dan setan telah menutup rapat-rapat hatinya tentang Yusuf. Akhirnya Yusuf alaihissalam mendekam di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Beliau menjalani kehidupannya di dalam penjara dengan sabar, ridho, dan tidak putus asa untuk berdakwah kepada Allah. Suasana di dalam penjara gelap gulita, sedangkan suasana di ruang raja terang benderang. Demikianlah kisah Yusuf episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.